Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama sekali, sekiranya belum, marilah masing-masing kita berniat i'tikaf selama berada di dalam masjid, karena dengan niat itulah keberadaan kita menjadi sebuah ibadah. Hadirin jamaah yang terhormat, malam ini malam yang kedua Ramadan. Untuk mengisi ceramah ini, imam tadi membaca ayat tentang puasa. Saya juga mengulanginya kembali, bahwa puasa Ramadan sudah bahwa kewajiban berpuasa sudah ada pada umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi ini bukan perintah khusus untuk Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umat-umat sebelumnya. Kemudian yang kedua, puasa bulan Ramadan ini diwajibkan Allah, dan banyak puasa sunat sepanjang tahun. Tujuannya adalah takwa. Takwa secara sederhana bisa kita terjemahkan dengan sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Doa ini lebih kurang semakna dengan takwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang berbahagia, yang sejahtera dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat nanti. Sejahtera di dunia bisa kita definisikan dengan hidup tidak tergantung kepada orang lain, bisa hidup secara mandiri selama di dunia ini, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami siksaan, tetapi bisa berhubungan baik dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga dan masyarakat secara luas. Sedangkan bahagia di akhirat, sejahtera di akhirat, terlepas dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat, Allah memerintahkan kita salah satunya mengerjakan puasa selama bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini menjadi satu rukun dari 5 rukun Islam, menjadi satu ibadah utama dari 4 ibadah: salat, zakat, puasa, dan haji. Hadirin jemaah yang terhormat, pada pahala puasa Ramadan besar. Tadi dalam sebuah hadis disebutkan, puasa sekiranya dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka itu bisa mengampuni semua dosa masa lalu. Dalam hadis yang lain, sekali puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal 6 hari, itu akan menghapus dosa selama 1 tahun. Karena tahun sebelumnya sudah dihapus oleh Ramadan sebelumnya, maka yang dihapus oleh Ramadan sekarang ini hanyalah 1 tahun yang terakhir. Ini disebutkan. Tetapi ada juga beberapa hadis yang menyatakan bahwa Allah tidak memberi manfaat. Allah menyatakan la hajata lillah. Allah tidak perlu kepada puasa apabila puasa itu tidak bisa mencegah, tidak bisa menghalangi orang yang melakukannya dari kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh, dan juga dari pertengkaran. Tidak ada manfaat dari puasa itu kecuali haus dan lapar. Jadi puasa itu tidak memberikan pahala apa-apa selain dari haus dan lapar, tidak ada manfaat apa-apa dan tidak ada pahalanya, karena ketika kita berpuasa kita tidak bisa menjaga
anggota tubuh kita, tidak bisa menjaga ucapan kita dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Ini hadis Nabi, dan ini juga merupakan keunikan dari puasa Ramadan. Kata-kata yang kotor, bertengkar, berkelahi itu perbuatan dosa. Bukan hanya di dalam Ramadan, di luar bulan Ramadan pun itu dosa. Kapanpun kita kerjakan itu sebuah perbuatan dosa. Tetapi kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, maka di samping dosa karena bertengkar, dosa karena bergunjing, dosa karena mencaci, pahala puasa Ramadannya pun hilang. Ini kelebihan bulan Ramadan. Ibadah Ramadan menjadi tidak berpuasa sekiranya puasa kita itu tidak bisa mencegah diri kita dari menzalimi, merugikan orang lain, mengambil harta orang lain, dan sebagainya. Hadirin jamaah yang terhormat, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, ini tidak hanya dalam bentuk mengambil harta, tidak hanya dalam bentuk kata-kata kotor, tetapi sering secara tidak kita sadari, terutama di dalam Ramadan ini, karena kita mengejar, berharap pahala, berharap ada ibadah lebih yang kita lakukan, kita secara tidak sadar, secara tidak sengaja, kadang-kadang sebagian kita itu melakukan perbuatan yang menyusahkan orang lain. Umpamanya saja kita memarkir kendaraan di tempat yang seharusnya tidak ada parkir di situ, atau di persimpangan jalan, sehingga lalu lintas menjadi terganggu. Atau bukan memarkir kendaraan, tetapi kita tidak melayani, tidak mengerjakan tugas kita seperti seharusnya, sehingga jemaah, orang yang harusnya terlayani, pengunjung, pasien, atau siapapun yang mestinya sudah terlayani, tapi dengan alasan puasa kita menunda pelayanan tersebut. Hal-hal seperti ini adalah perbuatan yang kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, kita sadari atau tidak, adalah sebuah kezaliman, sebuah perbuatan yang mengganggu orang lain dan dikhawatirkan akan berpengaruh kepada puasa yang kita kerjakan. Alih-alih puasa itu menambah pahala, menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan kita orang yang bertakwa, maka karena perilaku kita tidak menjaga ibadah kita, maka puasa itu menjadi pekerjaan sia-sia, hanya memberikan lapar dan haus, tidak berpengaruh kepada perilaku dan juga tidak berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Hadirin jemaah yang terhormat, dalam beberapa budaya di masyarakat luar Indonesia, ini penghormatan kepada Ramadan itu demikian tinggi. Mereka menghindari bertengkar. Bahkan bukan hanya bertengkar, untuk tawar-menawar ketika berjual beli pun mereka usahakan hindari. Sehingga hanya ada satu harga, tidak ada tawar-menawar. Dan kalau ada orang meminta di bawah harga, kalau itu diminta dengan sangat, maka biasanya si penjual akan menurunkan harga menghormati bulan Ramadan. Begitu juga orang menawarkan barang, walaupun kadang-kadang tidak terlalu perlu, tetapi menghormati Ramadan, barang itu dia beli dan sesudah itu dia hadiahkan, dia sedekahkan untuk orang lain. Selama Ramadan ini banyak orang bersedekah, tapi mestinya sebaliknya juga tidak ada kejahatan-kejahatan, tidak ada gangguan-gangguan. Ramadan menjadi bulan yang paling tertib, Ramadan menjadi bulan yang paling nyaman, Ramadan menjadi bulan di mana pelayanan-pelayanan menjadi lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa berpengaruh kepada perilaku kita, bisa menambah pahala ibadah kita, tidak menghilangkan apa yang seharusnya kita dapat dengan perbuatan-perbuatan salah, dengan perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan demikian maka takwa atau kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat akan kita peroleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.